Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Perkenalkan, nama saya Hilmiati dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Prodi PAI semester 6 kelas C. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya sudah dipimpin oleh ketua kelasnya, dan sekarang untuk memimpin doanya gantian ya. Sekarang dipimpin oleh urut absen dulu, Al-Farizi. Ya, ayo Al-Farizi dipimpin dulu doa. Selesai ya. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Doni, Dita, Nanang, Alfia, Latif. Apa tidak ada? Kemana? Sakit. Sarul, kemana? Izin. Ada kepentingan keluarga? Oh, apakah ada suratnya? Oh, baik. Lain kali kalau mau izin harus ada suratnya ya. Kemudian materi kemarin kita sudah membahas tentang apa? Apakah ingat? Ya, siapa? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hudud dan hikmahnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang materi jinayah dan hikmahnya. Apakah ada yang tahu apa jinayah itu? Baik, saya akan jelaskan. Jinayah ialah pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan serta saksi hukumnya seperti qisas, diyat, dan kafarat. Nah, ada 3 kan ya. Nah, untuk pembunuhan apakah ada yang tahu? Ya, Doni apa? Ya, bisa juga, tapi lebih tepatnya ialah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Apakah ada yang tahu macam-macam pembunuhan itu? Ya, nyoba. Siapa? Ayo angkat tangan. Ya, baik. Doni, apa macam-macam pembunuhan itu? Ya, pintar. Macam-macam pembunuhan ialah pembunuhan sengaja. Yang pertama sengaja, yaitu dengan pembunuhan yang telah direncanakan, menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Mutsakol dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau sengaja yang mematikan si pembunuh. Nah, yang kedua ialah pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat untuk membunuh dan menggunakan alat tajam yang mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga ialah pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Dan selanjutnya ialah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, yang pertama ialah pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah dinamakan qisas, yang pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diyat mughalladzah dengan denda berat yang diambil dari harta pembunuh
dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuhan juga harus menggunakan kafarat. Baik, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughallazoh, denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika keluarga terbunuh menghendaki, mereka dapat mengambil kisos, dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jadah, dan 40 ekor hifah. Ya, bisa diingat ya. Untuk pembunuhan sengaja ialah hukumnya apa tadi? Ya, membayar secara tunai. Baik, dan untuk pembunuhan sengaja hukumannya apa tadi? Ya, benar, dibayarkan secara bertahap 3 tahun kepada keluarga korban. Yang ketiga ialah pembunuh tersalah. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diyat, muhafafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Jadi bisa dicicil. Baik, untuk hikmah larangan membunuh itu, Islam saja menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antaranya dalil yang menjelaskan tentang hukum bagi pembunuh adalah firman Allah Ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaiha wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka biasanya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar untuknya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seseorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Apakah sampai di sini ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan. Ya, Alfia apa? Baik, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk pembunuhan tersalah ialah hukumannya apa tadi? Ya, membayar diyat muhafafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap. Maksudnya bertahap ini apa? Bisa dicicil ya. Jadi kesimpulannya di sini ialah jinayah itu menjelaskan tentang pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk macam-macam pembunuhan itu yang tadi sudah saya jelaskan itu ada 3, yaitu pembunuhan secara tidak sengaja dan pembunuhan secara disengaja. Yang nomor 3 ialah pembunuhan tersalah ya. Baik, sudah selesai mata pelajaran hari ini tentang jinayah dan hikmahnya. Sekarang untuk penutup kita baca doa dulu bersama-sama, dipimpin tetap ya Al-Farisi tadi. Ayo Al-Farisi dipimpin. Ya, selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.